Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minggu kemarin kita sudah mencoba untuk menerapkan skrip PHP di website yang bernama repl.it. Nah, tetapi karena memang materi di kelas 12 itu adalah mengkombinasikan antara skrip PHP dengan database. Nah, kita menggunakan aplikasi yang support untuk itu. Nah, yang repl.it itu sebuah website yang di dalamnya kita bisa menggunakan banyak bahasa pemrograman, tetapi untuk database-nya kurang support gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini, karena kita akan mengkombinasikan antara PHP dan database, aplikasi yang dibutuhkan bernama iCode Go Code Editor. Seperti itu. Silakan dilihat seperti ini nanti. Lalu ketika sudah terinstall, ini iCode Go, kita klik. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini di don't show again aja, lalu di close. Ini di cancel, lalu ini di do you wish to refresh? Refresh. Oke. Nah, ini adalah area kerja dari iCode Editor. Kalau kalian kemarin di kelas 11 yang sempat praktik, mungkin karena kalian menggunakan Macromedia Dreamweaver atau Sublime. Jadi itu editor teksnya. Nah, tapi untuk yang bisa diaplikasikan di Android, karena memang kita terbatas oleh perangkat belajar, nah yang kita bisa gunakan adalah sekarang yang bisa support di HP, kita menggunakan si iCode Editor ini. Ini adalah area kerjanya. Nah, ini menu-menu yang ada, kita klik aja di sini. Nah, ini nanti di sini Apache Web Server itu adalah web server yang digunakan untuk menjalankan PHP. Kalau yang kemarin di repl.it yang web servernya itu yang kalian waktu klik di pojok kanan bawah yang tanda segitiga berwarna hijau, itu adalah web server untuk PHP. Nah, di sini kita menggunakan Apache Web Server, dan untuk web servernya untuk servernya basis data atau database adalah MySQL Database Server. Nah, sebelumnya kita harus install dulu ini. Jadi setelah tadi install iCode Web Server, iCode Editor, kita install dulu Apache itu untuk PHP-nya, bahasa PHP, MySQL Database Server itu untuk servernya si database. Kita install dulu. Nah, dia akan membuka ke Play Store kita. Nah, di situ iCode Web Server, dia Apache, HTTP, MySQL, dan PHP 7.3. Jadi harus kita install dulu. Nah, tadi setelah kita sudah menginstal si web server dari Play Store, lalu kita kembali lagi ke Code Editor. Kita klik di menu ketiga ada Apache Web Server itu, lalu kita klik install. Web IDE sudah terinstall. Jadi kalau sudah terinstall, dia akan otomatis menutup sendiri iCode Go-nya. Lalu kita buka lagi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita ke menu yang ketiga. Nah, ketika nanti di bawah sudah ada HTTP Web Server, PHP Database Management, Server Log. Kalau tadi kan hanya tampilannya Apache dan web saja. Kalau sudah ada tulisan yang bawah-bawah ini dan sudah ada tulisan start dan stop, berarti sudah terinstall. Nah, caranya kita harus men-start atau menjalankan kayak kemarin yang kalian di pojok kanan bawah berwarna hijau yang segitiga itu. Jadi kita nyalain di start dulu. Nah, untuk dokumen root foldernya, jadi kan kalau kalian praktik PHP itu kan harus
Kalau web server yang kalian gunakan kemarin kan adalah exam. Di dalam exam itu ada folder htdocs. Nah, di dalam htdocs itu adalah file PHP kalian. Tapi kalau di sini kita lihat di mana kalian menyimpannya. Klik dokumen root. Nah, di sini. Nah, ini adalah iCodego. Lihat tulisan berjalannya. Storage-nya emulate iCodego/datafiles/www. Nah, coba kita keluar dulu. Kita ke manager file atau pengelola file. Kita ke file lokal, ke telepon. Lalu nah ini ada iCodego. Tadi masuk di data file di www. Nah, ini. Jadi kita menyimpan ini. Kita menyimpan folder PHP kita di sini. Kayak htdocs ini istilahnya. Nah, ini kita klik baru di sini. Misalkan kita mau bikin namanya perpustakaan. Folder barunya. Nanti kita nama database-nya juga kita namanya perpustakaan. Sudah perpustakaan di sini. Kita kembali ke kode editor, kita klik dokumen root folder. Nah, ini sudah ada perpustakaan yang tadi kita buat. Kita klik. Nanti semua file tersimpan di sini. Oke. Nah, sebelum kita bikin file PHP dan lain sebagainya, kita harus membuat database-nya dulu. Membuat database ada di sini, database management system. Kita di sini menggunakan SQL Body. Klik SQL Body, maka akan langsung buka ke browser kalian. Nah, di sini login 1000 login.php. Langsung klik aja password. Lalu kita klik submit. Nah, ini adalah database. Database itu dimisalkan seperti ini. Lemari, database itu almari, di dalamnya ada rak-rak. Jadi ada rak baju rumah, ada rak baju kantor, ada rak baju muslim dan lain sebagainya. Nah, rak-rak itu adalah sebuah tabel di dalam database kayak gitu. Mereka adalah satu kesatuan yang dimasukkan dalam database berupa almari. Nah, di sini kita bikin database dulu. Create a new database. Name-nya perpustakaan. Misalkan. Lalu kita klik submit. Tadi nama foldernya yang untuk script PHP juga database. Juga perpustakaan. Nah, ini adalah nama fieldnya. Kita rancang dulu nama fieldnya ya. Create tabel dulu. Dalam perpustakaan ada tabel buku pasti. Fieldnya adalah kode underscore buku. Type-nya kita tetap pakai varchar. Kode buku kita pakai 10 saja. Lalu untuk setiap tabel itu selalu ada primary key. Jadi klik aja yang primary. Kita add field lagi, kode buku, lalu ada namanya judul buku. Karena tidak boleh menggunakan spasi, kita pakai underscore. Judul buku kita pakai fieldnya 40 ya. Lalu satu lagi, add field lagi, kita gunakan penerbit. Penerbit juga varchar, kita gunakan misalkan 30. Lalu kita klik submit. Maka akan tercipta di sini, ini database perpustakaan bernama tabelnya adalah buku. Nah, di sini buku belum ada isinya, tidak ada isinya. Coba sekarang kita isi dulu di klik insert ini. Jadi gini, kalau ini mengisi record atau mengisi datanya langsung dari database-nya. Tapi nanti kalian diajarkan untuk membuat form di PHP yang terkoneksi dengan database. Jadi memasukkan datanya atau insert datanya lewat PHP dan bisa masuk ke database seperti itu. Tapi kalau ini saya ajarkan dulu yang insertnya langsung lewat database-nya. KD underscore 100, jadi kode buku 100, judulnya misalkan namanya Sejarah Indonesia kelas 10.
11 misalkan. Penerbitnya misalkan Erlangga. Saya klik submit. Nah, maka ketika diklik browse ini udah ada muncul satu. Jadi record datanya sudah ada satu. Oke, jadi kalian sudah berhasil. Hari ini berhasil satu. Sudah. Ini saya coba contohkan untuk pertemuan berikutnya, jadi biar kamu ada bayangan kita minggu depan tuh mau belajar apa. Nah, ini udah masuk script ya, jadi udah ada namanya koneksi.php untuk mengkoneksikan antara database dengan script PHP kita, dan ada form buku.php. Ini adalah form, jadi formulir gimana caranya memasukkan data yang ada di dalam form ke dalam database-nya. Nah, untuk menjalankannya kita bisa klik di sini itu add HTTP web server. Yang ingat ya, kalau mereka sudah menyala itu lampunya yang ini berwarna hijau, tapi karena belum warna hijau maka harus kita start dulu. Jangan lupa di start dulu, baru kita bisa menyalakan web server maupun database-nya. Nah, sudah jalan maka kita klik yang open document root. Nah, di sini ada localhost 28080. Ingat bahwa namanya tadi saya klik dokumen root. Nah, namanya adalah perpustakaan. Di dalam perpustakaan sudah banyak file ini, gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini localhost 28080 ini adalah web servernya. Kita copy, kita taruh di sini, tempel slash apa? Nama foldernya perpustakaan. Ini nama folder, bukan nama database. Tapi nama folder dan nama database kita samakan gitu. Nah, di dalam perpustakaan ada beberapa file ini. Yang pertama kita buka adalah form buku.php. Nah, ini adalah tampilan form buku. Jadi di mana tadi udah masukkan KD 100. Misalkan saya masukkan di sini kode underscore 9090. Judul bukunya ada misalkan seni budaya. Misalkan seni budaya kelas 12. Misalkan penerbitnya 1000 Penadi. Ingat-ingat kita nginputkan KD 9090. Kode buku nggak akan ada yang sama. Saya klik OK. Nah, maka akan tampil ini show tabel yang ada di database. Yang tadi KD 100 sejarah Indonesia ini kita memasukkan langsung dalam database-nya. Tapi yang KD 9090 itu kita memasukkan langsung dari form. Coba kita cek di SQL body-nya. Kita klik di buku. Nah, maka sudah masuk. Nah, ini artinya file PHP kita dengan database-nya sudah terkoneksi, sudah betul sehingga dia bisa masuk datanya. Jadi untuk melihat database tadi localhost 1000 ini dengan cara mengeklik lihat database dengan cara klik di database management di SQL body, tapi untuk menjalankan script PHP-nya kita klik yang open document root yang ada di HTTP web server gitu. Jadi tadi untuk form ini koneksi dan show. Jadi sudah ada show-nya. Sudah ada tampilan di webnya seperti ini. Nanti kita juga akan belajar edit gimana, delete gimana, login dan logout, lalu search itu seperti apa. Ini web masih putihan, belum kita masukin template Bootstrap, jadi tampilannya belum menarik gitu. Yang penting kita fungsionalitasnya jalan dulu, manipulasi datanya semuanya jalan, insert, update, delete, show, login, logout semua jalan, baru kalau sudah kita menghias web kita. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup kalian install Icode editor, install Icode web server, membuat database di SQL body, membuat tabel buku di SQL body. Selesai sampai di membuat database aja. Baru minggu depan kita yang membuat scripting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.